Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya. Semoga kita semua senantiasa dalam keadaan yang sehat dan sukses. Kali ini saya akan membahas tentang bagaimana memilih waktu yang tepat dalam menulis. Ini juga menjadi kendala kadang-kala bagi teman-teman penulis, terutama penulis pemula, memilih waktu yang efektif, memilih waktu yang tepat untuk melakukan aktivitas menulis. Kadang-kala juga kita disibukkan dengan berbagai aktivitas dan pekerjaan kita setiap hari, maka menulis ini waktu yang tidak ada, waktu yang sibuk, waktu yang tidak cukup, itu kadang-kala menjadi alasan bagi kita untuk tidak melakukan aktivitas menulis. Sebenarnya waktu yang pas, waktu yang cocok bagi kita untuk menulis itu adalah sesuai dengan karakter kita masing-masing, sesuai dengan di mana kita memiliki ruang dan waktu yang kosong itu untuk bisa melakukan aktivitas menulis. Karena banyak sekali dari kita misalnya beralasan bahwa sibuk pekerjaan, sibuk aktivitas yang lain, kemudian tidak punya waktu untuk melakukan aktivitas menulis ini. Kita tahu bahwa setiap kita memiliki waktu yang sama, yaitu 24 jam dalam satu hari, 60 menit dalam satu jam, 7 hari dalam satu minggu, 30 hari dalam satu bulan. Kita memiliki waktu yang sama. Tetapi di antara kita hanya sedikit yang mau memanfaatkan waktu itu untuk menulis. Jadi sebenarnya tidak ada alasan untuk tidak melakukan aktivitas menulis selama kita memiliki waktu yang cukup, kita memiliki waktu yang tepat, kita memiliki waktu yang nyaman di dalam melakukan aktivitas menulis. Ini nanti bisa menjadi pembiasaan bagi diri kita untuk menemukan pola di mana saya misalnya harus menulis rutin setiap hari di waktu-waktu yang seperti apa, di waktu pagi, siang, sore, atau malam. Hanya diri kita yang tahu dan menyesuaikan dengan kondisi yang ada. Maka waktu pembiasaan itulah nanti yang akan mengantarkan kita kepada nilai-nilai keistiqomahan di dalam menulis. Oke, saya akan bahas dari waktu yang pas, waktu yang cocok, waktu yang efektif ini dari 4 hal. Ada 4 resep yang bisa kita lakukan untuk mengatur, untuk memanajemen waktu ini dengan baik. Yang pertama adalah waktu di mana dan kapan saja. Jadi kapan saja ini merupakan waktu yang tidak terbatas. Mau pagi, siang, sore, malam, tengah malam, itu bisa kita lakukan selama ada waktu yang bisa kita manfaatkan untuk menulis. Kapan saja, di mana saja, dalam kondisi apa saja. Jadi waktu kapan saja itu baik di rumah, baik di luar rumah, baik dalam aktivitas bekerja ataupun tidak. Jadi bagaimana kita menemukan waktu-waktu itu sesuai dengan pola hidup kita masing-masing, sesuai dengan karakter kita masing-masing. Kapan saja, mulai pagi misalnya, bangun tidur. Kemudian waktu agak siang, jam 9 sampai jam 10. Atau misalnya siang setelah sholat, itu waktu kapan saja. Atau sebelum tidur, itu juga bisa dimanfaatkan waktu kapan saja untuk memanfaatkan menulis. Jadi kapan saja itu bisa dimaknai semampunya kita, sebisanya kita. Waktu kita bisanya kapan untuk melakukan aktivitas. Yang kedua adalah memanfaatkan waktu senggang. Memanfaatkan waktu senggang itu waktu ketika kita sedang dalam keadaan sibuk atau banyak aktivitas. Maka dalam konteks itu kita memiliki waktu-waktu senggang, waktu-waktu istirahat, waktu-waktu longgar yang bisa kita manfaatkan untuk menulis.
walaupun misalnya hanya dalam waktu 10 menit, kemudian 20 menit, 30 menit, atau bahkan 1 jam. Itu bisa dimanfaatkan dengan baik untuk menulis. Ketika setelah selesai isomah misalnya, itu bisa dimanfaatkan dengan baik untuk menulis. Saya misalnya pengalaman pribadi, biasanya ketika berangkat ke kampus, sebelum mengajar, kalau misalnya ada waktu senggang selama 20 menit, 30 menit, maka saya mengusahakan untuk buka laptop dan menulis. Baik menulis apa saja, menulis opini, menulis esai, melanjutkan tulisan buku, menulis artikel, atau menangkap ide-ide yang mungkin barusan saya temui atau barusan saya dapatkan. Itu bisa dilakukan. Jadi waktu senggang itu sangat bisa dimanfaatkan oleh kita untuk menulis. Atau waktu-waktu istirahat, makan siang, biasanya kan ada waktu senggang selama 2 jam, misalnya dari jam 11 sampai jam 1, itu kan sangat bisa dimanfaatkan untuk menulis. Misalnya waktu sholat makan itu paling tidak 30 menit sampai 45 menit, sisanya kan kita santai. Nah, waktu santai itu atau waktu senggang itu kita bisa manfaatkan untuk menulis. Jangan sampai waktu kita hanya terbuang begitu saja, tidak dimanfaatkan dengan baik, dan kemudian sia-sia. Atau misalnya saya juga membiasakan diri ketika sebelum pulang kerja, pulang dari kampus, pulang dari kantor misalnya, ada waktu memberikan space waktu 15 menit sampai 20 menit untuk menulis, atau bahkan sampai 30 menit. Sebelum pulang, coba untuk buka laptop dan menulis. Itu selama 30 menit bisa sampai 1 jam, tidak masalah. Selama itu sudah masa waktu yang longgar, yang kosong, itu bisa dimanfaatkan untuk menulis. Jadi sangat banyak sekali. Kalau misalnya itu dirangkai mulai dari pagi sebelum ngajar misalnya 10 menit atau 30 menit, kemudian ketika istirahat siang misalnya 20 menit sampai 30 menit, dan ketika sudah selesai pekerjaan kemudian mau pulang, masih menyempatkan diri untuk menulis misalnya 30 menit, itu sudah 1 jam setengah. 1 jam setengah itu kalau saya kalkulasi, kalau pemula misalnya, ya cukuplah untuk menulis satu halaman, 2 halaman. Kalau itu berulang setiap hari misalnya, itu sudah tinggal kalkulasi saja berapa halaman yang sudah didapatkan. Sehingga untuk penulis pemula terutama, memanajemen waktu itu menjadi penting. Manajemen waktu itu menjadi sebuah keniscayaan bagi kita agar kita menemukan karakter sendiri di dalam menulis itu. Kita menemukan waktu yang tepat untuk menulis itu. Sehingga dengan kebiasaan begitu, dengan manajemen waktu yang baik, kemudian melahirkan nilai keistiqomahan di dalam menulis, maka secara otomatis kita akan bisa melahirkan sebuah karya. Misalnya contoh, menulis artikel yang bisa kita targetkan dalam 1 minggu, artikel ke jurnal, itu 1 minggu insya Allah bisa selesai. Kalau kita disiplin di dalam waktu, kita mampu memanajemen waktu dengan baik, kemudian kita mampu istiqomah melakukan setiap hari, insya Allah 1 minggu selesai. 1 jam misalnya, 1 jam setengah setiap hari, belum lagi ditambah ketika di rumah misalnya, itu sudah ada sekitar 8 jam lebih atau 9 jam lebih di dalam 1 minggu, dan itu sangat memungkinkan untuk bisa menyelesaikan satu tulisan atau satu paper atau satu artikel. Contoh saja, misalnya kalau buku misalnya tinggal space-nya aja diatur, apalagi kalau opini misalnya 1 kali duduk selesai langsung dikirim ke media, kalau bagus ya insya Allah bisa diterbitkan. Tetapi minimal kita sudah bisa membangun pondasi kebiasaan kita di dalam menulis itu, sehingga nanti ketika kebiasaan itu sudah terbangun dengan baik, membentuk karakter menulis yang baik, maka insya Allah akan memudahkan kita untuk bisa melahirkan karya-karya yang lain. Oke, itu memanfaatkan waktu yang senggang sangat banyak sekali. Ketika libur pun ada waktu senggang, manfaatkan untuk menulis. Yang ketiga, ini yang banyak dilakukan oleh para pendahulu kita di dalam melahirkan sebuah karya, biasanya menulis di sepertiga malam.
Ini juga yang saya tiru, dan mungkin teman-teman, sahabat-sahabat, Bapak Ibu, saudara-saudara semua bisa meniru waktu yang paling bagus, paling baik, paling banyak direkomendasikan adalah waktu di sepertiga malam. Karena hening, kemudian suasananya sepi, enak, kemudian pikiran kita fresh, dan banyak lagi nilai-nilai positif yang bisa dilakukan di waktu sepertiga malam. Bisa dilakukan setelah selesai sholat, kemudian melakukan aktivitas menulis dari jam 3 misalnya sampai jam 6, itu sudah 3 jam sebelum berangkat kerja, atau sampai jam 5 itu sudah cukup waktu untuk bisa menulis. Jadi sepertiga malam ini memang banyak dipraktekkan oleh para pendahulu kita, oleh para pakar, para ahli, para penulis-penulis hebat. Itu biasanya mereka menulis di waktu-waktu dini hari seperti di sepertiga malam. Kalau misalnya setiap malam kita membiasakan diri menulis di sepertiga malam, insya Allah pembiasaan-pembiasaan ini sangat positif, baik bagi kesehatan kita ataupun bagi fisik kita. Walaupun misalnya untuk pemula, misalnya untuk memulai di waktu sepertiga malam ini masih agak berat, memang membutuhkan trik-trik tersendiri. Misalnya bangun tidur sebelum ya jam 10, jam 9 sudah istirahat, kemudian bisa dipastikan jam 1, jam 2 sudah bangun. Dan ini kalau sudah terekod dalam pikiran kita, maka secara otomatis kita sudah bisa bangun sendiri. Atau bisa menggunakan, kalau masih berat, menggunakan alarm jam 1 atau jam 2 sudah dihidupkan. Harus dipaksa memang untuk membuat sebuah pembiasaan, itu memang harus memaksakan diri untuk sebagai ikhtiar kita untuk bisa sampai kepada proses pembiasaan yang baik. Oke, yang terakhir adalah bisa menulis di ruang publik dalam kondisi yang nyaman. Misalnya di stasiun, di terminal, di bandara, di kafe, atau di ruang-ruang publik yang lain. Ketika kita misalnya kunjungan ke luar kota, itu bisa dimanfaatkan untuk menulis. Selama kita merasa nyaman dan aman. Karena itu juga menjadi penting. Di kafe misalnya atau di kantin, ketika kita istirahat sambil bawa laptop, buka laptop, kemudian melakukan aktivitas menulis, kan nggak masalah. Selama di lingkungan itu nyaman dan aman untuk melakukan aktivitas menulis. Ini bisa dilakukan. Atau di terminal, sambil menunggu bis misalnya, ada waktu space 2 jam atau 1 jam, bisa dibuka laptop, kemudian sambil, atau kalau tidak bawa laptop misalnya bisa menggunakan HP, atau kalau tidak bisa menggunakan catatan harian atau notebook yang bisa sering kita bawa setiap hari misalnya. Itu juga bisa dimanfaatkan dengan baik. Mencatat atau mengikat ide-ide dan gagasan-gagasan yang mungkin banyak kita tangkap ketika dalam masa itu, atau ketika dalam berada di ruang publik. Sehingga dari semua yang saya sampaikan, 4 resep ini menjadi sebuah kesimpulan bahwa menulis itu tidak dibatasi oleh ruang dan waktu. Kapan saja dan di mana saja kita bisa melakukan aktivitas menulis. Sehingga sangat banyak ruang dan waktu yang bisa kita manfaatkan untuk bisa melahirkan sebuah tulisan. Itu kira-kira yang bisa saya sampaikan. Semoga memberikan manfaat. Jangan lupa share, like, dan subscribe. Semoga ini menjadi kebaikan, nilai kebaikan bagi kita semua. Semoga kita bisa diberikan bisa memberikan inspirasi bagi banyak orang untuk terus bisa memudayakan aktivitas menulis. Menulis itu menanam kebaikan. Suatu saat kita akan memanennya di waktu yang kita tidak tahu. Baik cepat ataupun lambat, nilai-nilai kebaikan itu akan membuahkan sebuah hasil yang baik pula. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.